Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aku Ria. Di video kali ini aku mau cerita sesuatu ke kalian, mau sharing kayak gitu ya tentang pengalaman aku yang terakhir kerja pas kemarin itu. Jadi ceritanya gini, kan aku mulai kerja itu dari usia aku 17 tahun, tapi aku sebelumnya bukan kerja di PT ini, pokoknya adalah di PT lain ya kan. Nah, pas pas tahun 2016 atau mungkin 2017, mungkin ya kayaknya sih 2017 sih, kayaknya 2017, tapi sekitaran pertengahan tahun kayak gitu aku kerja di PT ini ya. Waktu itu tuh aku mau kerja ke PT ini tuh susah banget gitu ya, karena PT ini nih bukan PT Bonafit sih, bukan PT gede gitu loh, bukan PT yang kayak bagus terkenal gitu, nah bukan, kayak PT biasa, PT kecil. Tapi karena PT ini juga ada di di kota kecil, dan PT ini juga termasuknya gede akhirnya di situ ya. Sebenarnya sih nggak gede-gede amat, cuman karena dia berdiri di kota kecil jadi itu kayak gede gitu loh PT-nya itu. Nah, aku lupa dah tuh. Oh ya, jadi aku tuh sebelumnya aku udah ngelamar tuh kayak ini loh, ngepostin gitu ya, biasalah seperti ngelamar pada umumnya, ngepostin kayak gitu. Tapi itu nggak pernah kepanggil ya kan, nggak pernah kepanggil. Emang banyak sih orang yang bilang bahwa kalau mau masuk ke PT ke PT itu ya, ke PT itu, bukan ke PT yang lain tapi ke PT itu bayar gitu kan katanya, jadi kayak pakai orang dalam gitu. Nah, karena aku ngotot gitu ya, pengen bekerja murni gitu ya, nggak bayar gitu, nggak pakai orang dalam. Jadi aku tuh ngepostin kayak udah hampir 2 atau 3 kalian gitu, udah banyak kali lah pokoknya ya kan. Nah, tapi saat itu aku tuh udah kayak kepepet banget, aku pengen banget kerja di situ. Kan aku nggak tahu kan di situ tuh kayak gimana gitu loh. Sebelumnya kan aku kerja di Garmen. Nah, PT yang mau aku lamar itu PT Elektro gitu kan. Kayak ada shiftnya gitu, terus Elektro itu kan kayak dapet seragam, aku pikir tuh kayak lebih nyaman gitu. Nah, akhirnya aku ngelamar lewat pos, itu dia nggak ada panggilan. Akhirnya aku ngalah deh, aku datang ke sana, aku ngelamar, ketemu sama satpamnya, aku kasih lamaran aku ya kan. Satpamnya bilang bahwa kalau mau masuk situ itu harus pakai orang dalam gitu kan, jadi nggak bisa ngelamar sendiri gitu. Nah, nggak bisa. Ya udah, dia kan ngomong kayak gitu ya, kayak mancing gitu loh, kayak gue bisa loh masukin kayak gitu kan. Nah, udah aku bilang kayak gini aja kan, to the point gitu, bapak bisa nggak masukin, aku bilang kayak gitu kan. Oh, dia bilang bisa gitu kan, langsung bisa. Ya udahlah, singkat cerita aku kerja lah di situ ya kan. Aku kerja di situ berarti 2017 tuh, awal kali aku kerja di situ 2017. Terus 2017 2018 itu aku habis kontrak. Jadi di situ tuh udah mau masuknya bayar ya kan, bayarnya nggak gede kok. Waktu aku pertama kali masuk tuh bayarnya nggak gede, under 1 juta gitu. Udah mau masuk tuh bayar ya kan, dikontrak pula. Nah, waktu itu aku cuma dikontrak 2 kali. Kontrak pertama tuh 3 bulan, kontrak kedua itu 6 bulan, jadi total 9 bulan. Nah, di tahun 2018 itu kontrakku habis, berarti kan aku masuk ke PT itu 2017 akhir lah ya, sekitaran akhir atau pertengahan gitulah. Pokoknya 2018 itu aku habis kontrak, terus aku pulang kan ke Lampung. Berapa bulan, cuman 1 bulanan sih, 1 bulanan. Katanya ada info loker lagi, akhirnya aku kesana lagi, bayar lagi lah, jelas bayar lagi. Cuman karena aku udah eksana, terus aku juga punya paklaring, akhirnya aku bisa masuk ke sana, bayar lagi. Cuman bayaran itu lebih murah, jauh lebih murah lah, murah banget lah pokoknya. Dan aku masuk kerja. Kenapa waktu itu aku mau balik lagi ke situ? Karena waktu 9 bulan aku kerja pertama itu enak-enak aja gitu loh, shiftnya enak, teman-temannya enak, pekerjaan aku enak. Ya susah-susah pekerjaan biasa lah, nggak yang sampai bikin aku ngedown kayak gitu, enggak. Akhirnya aku ngelamar yang kedua, alhamdulillah enak juga. Dari tahun 2018 sampai 2019 ya, aku kerja di situ, enak lah pokoknya ya kan. Jadi aku di situ 2 tahun ya, 2 tahun lebih lah ya kan, 2 tahun lebih. Nah, tahun 2020 tanggal 11 Januari aku resign. Kenapa alasan aku resign? Pokoknya tuh aku resign karena aku mau fokus
apa namanya, ikut program G2G buat ke Korea gitu kan, jadi TKW gitu kan, kerja ke Korea gitu. Akhirnya aku resign kan, pokoknya resign lah ya, resign abis lah full 2020 itu aku gak kerja di situ. Aku kursus bahasa Korea, kursusku beres kan cuma 3 bulan. Nah aku tuh mau masuk lagi ke situ ya kan, mau masuk lagi, tapi ternyata pertama corona lagi parah-parahnya lah gitu ya 2020 itu. Aku nggak bisa kerja ke situ, bukan rezeki aku juga sih, karena beberapa temen aku ada yang balik lagi ke situ ya bisa gitu kerja, tapi aku nggak gitu. Terus apalagi ya, nggak ada lowongan sih jelasnya itu kan. Nah akhirnya 2020 aku 1 tahun nganggur lah pokoknya. Nah 2021 sebelumnya tuh aku udah pernah ngelamar tempat lain lah ya, jelas gitu, ngelamar tempat lain pernah, kerja di tempat lain pernah, tapi rupanya aku nggak betah gitu. Aku resign. Terus di tahun 2021 bulan April ya, aku ujiannya Maret ya, aku ujian CBT-nya Maret ya, ujian CBT Maret, tapi aku gagal. Nanti aku bakalan cerita sih apa namanya, kisah aku gagal. Orang mah cerita tentang kisah inspirasi keberhasilan, tapi aku cerita tentang kegagalan ya, kegagalan ujian CBT, tapi nanti. Nah udah kan aku gagal tuh di bulan Maret. Akhirnya April aku ngelamar lagi ke situ, bayar lagi, tapi justru ini bayarannya lebih tinggi dibandingkan waktu aku pertama kali kerja di PT itu. Bayarnya itu 1 juta ya, cuma 1 juta sih, dibandingkan dengan yang lainnya kan lebih banyak ya yang bayarnya gede, cuma 1 juta. Dah aku masuk. Aku dikontrak 6 bulan. Aku pikir itu permulaan yang bagus, karena kata teman-teman aku yang ngelamar di tahun itu dan di bulan yang sama aku, kebanyakan dari mereka tuh cuma dikontrak 3 bulan kayak gitu loh. Bahkan ada yang parah kayak cuma 2 bulan. Jadi sistem kontrak itu lagi parah-parahnya lah saat itu PT itu. Nggak tahu kenapa, padahal tuh tadinya itu baik-baik aja gitu, walaupun bukan PT Bonafit tapi baik-baik aja gitu loh saat itu. Ya udahlah, aku 6 bulan, mungkin karena aku udah berpengalaman ya kan, terus mungkin aku kerjanya kepake gitu nah kan. Nah tuh aku kerja lagi di situ. Aku pikir tuh teman-temanku yang dulu tuh masih ada, ternyata nggak ada. Kayak temen aku yang lebih tua, yang lebih muda itu nggak ada. Oke lah kalau yang lebih tua, ada yang sudah menikah, maksud aku tuh nggak adanya tuh ya, ada yang udah resign kayak gitu. Nah yang lebih muda juga ternyata udah pada nggak ada, udah pada resign, mereka tuh udah pada nikah. Sedangkan aku belum. Aku middle lah ya di antara teman-temanku waktu itu. Jadi aku saat itu ya di grup aku tuh rombongan lah, tua banget yang enggak, muda banget yang enggak, jadi aku tengah-tengah. Nah teman-teman aku yang lebih tua ini ya udah pada nikah gitu, udah nggak ada. Yang lebih muda juga udah pada nikah, jadi aku sendirian yang kembali. Jadi teman-teman aku mah di tahun 2020 itu kan ada yang habis kontrak terus masuk lagi kayak gitu kan, sedangkan aku 2020 itu full nggak masuk. Aku kembali lagi ke situ 2021 dan teman-teman aku udah nggak ada. Ada sih beberapa, tapi hanya tinggal hitungan jari lah, cuman 1-2 orangan gitu. Dan lagi aku kan pergi udah lama ya kan, udah 1 tahun lebih, 1 tahun lah, sedangkan mereka selama 1 tahun itu jelas bergaul dengan orang lain. Jadi pas aku 2021 kesana lagi tuh mereka udah nggak sedekat itu lagi sama aku gitu. Aku kerja di sana juga nggak pernah tuh mereka ngajakin jalan-jalan, nggak pernah. Kayak padahal tadinya sebelum aku resign tuh ya, kayak kita tuh habis gajian itu ngajakin liburan kemana gitu, biasa lah anak pabrik kan, liburan kemana yuk, kerja kemana, kayak jalan kemana kayak gitu kan. Tapi pas itu mah nggak ada gitu, padahal ya masih kenal gitu, kalau ketemu ya nyapa gitu. Bahkan kita juga ngekosnya kayak satu lingkungan, tapi ya ngobrol ya biasa, ngeruping kalau malam ya. Cuman kalau misalkan main habis gajian tuh main, nggak ada satupun dari mereka ngajakin aku main gitu. Padahal aku ya pasti biaya sendiri kalau main. Terus kalau misalnya diajakin main ya aku pasti mau ya kan. Ya gimana merekanya aja ya. Ya aku tuh nggak yang kalau nggak diajakin nggak yang ikut main dong, nggak kayak gitu ya kan. Ya kan aku mikirnya kalau mereka nggak ngajakin aku main berarti aku nggak diharapkan gitu kan. Dah aku kerja seperti biasa, aku nggak ada main-main kemana-mana, itu nggak ada. Nah, sampai akhirnya Oktober, aku kan dikontrak 6 bulan kan. Jadi kalau aku
awal kerja April, berarti aku habis kontrak itu Oktober kan. Nah, Oktober aku habis kontrak yang 6 bulan itu, aku mau aku udah pede banget tuh bakalan kayak diperpanjang gitu, soalnya teman-teman aku yang kontraknya udah, kan di situ di pabrik itu tuh minimal 2 kali kontrak ya. Jadi 2 kali kontrak, tapi berapa lamanya, berapa bulannya itu, berapa tahun mungkin, pokoknya itu terserah HRD-nya gitu. Cuman yang jelas minimal, bukan maksimal ngomongnya mah 2 kali kontrak gitu. Nah, temen aku tuh udah ketiga kali kontrak malahan. Jadi dia tuh udah pada kayak, aku mah nggak nyampe tahun 2022 kayaknya gitu kan, aku udah kontrak ketiga gitu. Soalnya tuh rata-rata pada di-cut kontrak setelah mereka 2 kali kontrak gitu. Jadi habis kontrak masuk lagi, habis kontrak udah gitu ya, sampai 2 kali aja. Tapi kalau misalkan mereka diperpanjang kontrak sampai 3 kali, itu berarti keberuntungan. Aku pernah sih ngalamin itu, yaitu pas tahun 2018 sampai 2019 gitu. Nah, kayak gitu. Mereka udah pesimis gitu ya, nggak bakal diperpanjang lagi, mereka bilang kayak gitu kan. Kenapa? Soalnya PT-nya itu dulu 3 shift, terus jadi 2 shift. Jadi karena corona, PO-nya turun, jadi karyawan banyak yang di-cut gitu. Kontrak juga jadi nggak jelas gitu kan, jadi amburadul kayak gitu. Tapi kan aku baru kontrak pertama, jadi aku pikir, aku yakin aku pasti di kontrak yang kedua. Jadi 6 bulan lagi lah ya, jadinya 1 tahun lah, lumayan kayak gitu ya kan. Tapi nyatanya enggak cuy, pas Oktober itu aku beneran di-cut kontrak dan enggak diperpanjang lagi. Ditambah pula land tempat aku jalan, produksi tempat aku kerja itu ditutup karena tidak ada PO. Jadi aku dipindah-pindahin ke bagian lain gitu. Pokoknya tuh kalau kerja kita udah nyaman di bagian A, terus kita dipindah-pindahin, itu jadi bad mood sih. Iya, aku ngerti kalau kerja di tempat orang itu ya gimana kata yang punya perusahaan kan, di sini ya di sini, di sana ya di sana, kayak gitu kan. Cuman kan kita sebagai karyawan pasti ada nyaman gak nyamannya ya kan. Kalau kan udah nyaman di bagian ini, dipindah ke sini kayak gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena bagian yang biasa aku kerjain itu off gitu, nggak ada PO. Dan tuh aku nurut sampai akhirnya tuh aku nggak diperpanjang kontrak katanya kan. Udah jelas loh nggak diperpanjang kontrak lah. Aku udah nerima, aku udah pasrah, aku udah nggak berapa kayak mana. Sedangkan temen aku yang udah dikontrak 2 kali, udah dikontrak 3 kali, itu diperpanjang lagi sampai ke-4 sampai ke-5 ada gitu. Aku cemburu iya, kesel iya, sedih iya, ngerasa kayak pilih kasih iya. Aku sampai kayak, mungkin mereka diperpanjang karena udah deket sama HRD-nya, atau kayak mungkin mereka diperpanjang karena deket sama kepala bagian produksinya, atau kayak mungkin mereka deket sama leadernya, sering hangout bareng, sering jajan bareng, sering bukber bareng kayak gitu kan. Sedangkan aku kan jelas udah kehilangan orang-orang yang suka bareng karena aku resign lama kan, 1 tahun ya kan. Ya sudah, akhirnya aku beneran fix tidak diperpanjang ya. Maksudnya udah akan ada grupnya tuh, ada list tuh ya, daftar nama-nama yang nggak diperpanjang lagi, termasuk ada namaku. Ya udah, aku nggak berharap apa-apa lagi dong ya kan. Tapi kemudian cuy, aku lagi kerja terus dipanggil sama leader aku, leader sementara ya, bukan leader yang bener-bener dia leader aku, tapi leader sementara. Ingat, bagian aku kan udah dibubarin lainnya, jadi aku dipindahin ke bagian lain. Nah, dia ini leader bagian itu, sedangkan aku kan cuman anak buangan gitu. Kata gini, kamu ikut ke ruangan itu ya katanya, nanti ada orang-orang lewat, katanya rombongan banyak kan, kamu ikut aja ke situ gitu kan. Aku kan takut ya, kenapa gitu kan. Mana dia bilangnya ke ruangan unit. Nah, ruangan unit itu di tempat aku itu, unit bagian produksi unit itu bisa dibilang kayak yang paling berat lah ya. Nah, aku takut, kan bagian aku kerja itu kayak biasa aja gitu, nggak berat menurut aku. Dari unit itu berat, aku takut dong dipindahin ke situ gitu. Terus apalagi kan aku sadar diri mau habis kontrak. Biasanya kalau habis kontrak kan suka kayak terlunta-lunta gitu kan, terlunta-lunta di PT. Akhirnya orang lewat kan, aku ke situ, aku sama temanku satu lagi, ada namanya yaitu ada kan. Terus mau diapain ya kayak gitu kan. Orang nggak tahu gitu. Udah tuh beres kan, baris. Banyak lah, ada 20 apa 30 orang ya, aku lupa, banyak. Terus awal yang ngomong nih, sebenarnya ada 3 orang di situ. 3 orang.
Pertama tuh ada HRD-nya ya, HRD-nya. Kedua itu ada kepala bagian produksinya, produksi aku. Terus yang ketiga itu ada satu orang unitnya, mungkin itu senior leader di unit, di produksi unit itu ya, aku nggak kenal dia. Pokoknya tuh dia intinya ngomong lah panjang lebar ya. Jadi yang dua ini cowok, nah leader dari unit itu cewek. Pokoknya si cewek ini nih ngomong lah panjang lebar gitu kan. Aku nggak ngedengerin. Waktu itu aku ngedengerin, aku paham. Cuman sekarang udah lupa lah dia ngomong apa gitu kan. Yang aku ingat adalah HRD-nya nih bilang kayak gini. Katanya intinya adalah ketika ada anak-anak yang masuk ya, kan pakai uang masuknya. Uangnya itu tidak masuk sama sekali ke kantong dia. Ya, intinya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah apa sih, pokoknya tuh anak-anak yang ada di sini yang dikumpulin saat ini itu nantinya di tanggal yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 8 dan tanggal 11. Tanggal 8, tanggal 11 pokoknya tuh tanggal 8 sampai tanggal 11 ya kalau nggak salah. Kalian kesini lagi. Nanti untuk siapa aja yang dipanggil tanggal 8 siapa, tanggal 11 siapa, pokoknya nanti dikonfirmasi lagi ya. Pokoknya yang jelas kalian nanti kesini lagi, ngelamar lagi, bawa lamarannya, tapi nggak perlu ikut proses kayak duduk di ruangan interview segala macam, nggak usah. Langsung pakai baju kerja, bawa lamarannya, katanya kayak gitu. Kita kayak, oh iya, namanya karyawan butuh uang, digituin, oh kita senang, semangat katanya. Dia bilang juga nggak usah bayar lagi, dia bilang kayak gitu kan. Oh kita percaya kan. Nah terus apa lagi dia bilang, oh kenapa dibeginikan katanya, kenapa seperti ini, kenapa kontraknya diputus nyambungan kayak gini, karena katanya ya, karena pokoknya mah aku intinya kenapa digituin pokoknya nggak tahu ya, pokoknya tuh gini, karena banyak kan anak-anak yang mau masuk ke PT itu ya, ke PT itu banyak yang mau masuk kan, mereka masuk pakai uang juga kan. Nah uangnya itu tuh udah diterima sama katakanlah si caloknya gitu, jadi entah kapan dipanggilnya, entah kapan kerjanya, tapi ketika ada anak yang mau masuk itu uang duluan gitu, dijanjiinnya pasti bakal masuk. Akhirnya masuk lah, uangnya diterima tuh. Jadi kan mereka yang merasa uangnya udah masuk tapi belum kerja, belum dipanggil, mereka protes dong kayak kenapa nih, kapan-kapan gitu kan. Akhirnya mungkin si calonnya juga mendesak pihak perusahaan. Akhirnya anak-anak yang kontraknya udah mau habis, entah kontrak kedua, entah kontrak ketiga, itu langsung di-cut tanpa perpanjangan lagi gitu. Kontrak pertama juga langsung di-cut gitu. Bahkan ada yang baru kerja 1-2 bulan langsung di-cut. Mungkin kayak ada alfanya, ada izinnya, terus kerjanya mungkin nggak serak sama leadernya, itu di-cut kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak ngaruh, maksudnya yang izin itu nggak ngaruh, kayak walaupun kamu ada izinnya, walaupun kamu ada alfanya, tapi kalau kamu dekat dengan leader kalian aman gitu. Nyatanya aku nggak pernah ada alfanya sih, tapi ya di-cut gitu ya, mungkin aku kerjanya jelek kali ya gitu. Udah kan intinya udah kayak gitu. Itu adalah alasannya kenapa kontraknya nggak diperpanjang lagi gitu. Terus alasannya lagi adalah pokoknya banyak kali lah dia ngomong, cuman kan bahasa HRD kayak mana sih kalau ngomong itu, kayak nggak nyampe lah otakku. Mungkin dia yang kepintaran dan aku yang kebegoan, jadi nggak ngerti lah dia ngomong apa tuh, nggak nyampe lah otakku. Jadi intinya yang aku tangkap tuh itu. Terus udah tuh dia tuh si HRD tuh kayak ngewanti-wanti banget jangan sampai ngomong ini ke orang lain nih. Ngomong ini loh, kayak ngomong kayak nanti kamu sekarang di-cut dulu, tapi nanti tanggal 8 atau tanggal 11 nanti dipanggil lagi, kerja lagi, kayak gitu loh. Itu jangan dikasih tahu katanya. Jangan dikasih tahu ke anak karyawan lain. Kenapa? Katanya aku dan sisa teman-temanku yang lain itu adalah orang terpilih. Jadi tidak semua orang yang habis kontrak itu dikumpulkan kayak gini, dikasih tahu kayak gini, di briefingin kayak gini, kayak gitu. Emang nggak semua orang yang habis kontrak tuh dikumpulin, di briefingin kayak gitu. Emang nggak semua, cuman aku sama beberapa teman aku doang gitu. Nggak boleh tahu lah pokoknya karyawan yang lain, baik karyawan yang udah
yang masih kerja, karyawan yang udah mau habis kontrak tapi nggak di meetingin, pokoknya mereka nggak boleh tahu katanya. HRD beres ngomong ya, kan pertama yang ngomong tuh si leader ya, leader beres ngomong, HRD beres ngomong, terus si kepala produksi aku ngomong, cuman mengulang aja sih, mengulang apa yang udah disampaikan sama HRD ya, diomongin lagi gitu. Intinya jangan sampai ngomong ke siapapun, jangan sampai ngomong ke orang luar, jangan sampai ngomong ke teman-teman yang lain kayak karyawan. Pokoknya tuh orang yang nggak ikut meeting di situ jangan sampai tahu bahwa kalian nanti dipanggil lagi tanggal 8 atau 11 gitu. Ya udah, aku makan karena merasa oh aku orang terpilih, aku orang beruntung, gitu kan. Ditanya tuh sama orang, tadi meeting apa gitu, apa, aku nggak cerita kayak biasa gini gitulah, pokoknya tuh nyelimur kemana-mana. Intinya aku nggak ceritain yang sesungguhnya gitu. 1 hari berlalu ternyata orang-orang malah udah pada tahu, maksudnya tuh karyawan yang lain tuh udah pada tahu tentang perkara itu, tentang bahwa nanti kita bakal dipanggil lagi tanggal anu kayak gitu. Aku nggak tahu, mungkin ada yang ngebocorin, orang yang meeting itu mungkin ada yang ngebocorin, tapi yang jelas bukan aku, karena aku nggak ngebocorin gitu. Tapi pas aku tanya ke orang yang seharusnya tidak tahu, aku nanya dong kayak, kok kamu tahu tentang gini. Ih, udah banyak yang tahu, keles katanya. Orang HRD-nya aja ngomong sendiri. Orang itu disebutin namanya ya, itu kepala produksinya. Orang kepala produksinya aja ngomong sendiri, leader juga rame pada ngomong. Jadi kayak karyawannya disuruh bungkam gitu ya, tutup mulut, jangan cerita-cerita, tapi mereka yang nyuruh tuh cerita-cerita gitu. Ya udahlah, intinya udah kayak gitu. Habislah kontrak aku. Aku habis kontrak itu tanggal 25 Oktober. Terus dijanjiinnya kan nanti tanggal 8 atau tanggal 11 bakalan dipanggil lagi. Jadi yang merasa rumahnya jauh dan harus memperpanjang SKCK dan segala macamnya dipersilakan untuk pulang dulu kayak gitu kan. Ya udah. Karena kan aku SKCK-nya masih panjang waktu itu, aku stay di situ sampai tanggal 8. Nggak ada juga tuh kan panggilan. Oke. Aku nanya dong ke HR, ke kepala produksi aku pas tanggal 25 kan aku habis kontrak, 26 27 nya kalau nggak salah, pokoknya tuh pas masuk ke bulan November lah, kalau nggak salah ya 1 November mungkin. Aku nanyakan ke kepala produksinya, aku nanya gini, Pak, ini aku sebutkan namaku kan, namaku di perusahaan itu, nama panggilan aku di PT itu sama nama panggilan aku sehari-hari itu beda memang. Jadi panggilannya yang fix tanggal berapa Pak? Tanggal 8 atau 11 gitu kan. Aku nanya gitu kan. Nanti dihubungin lagi katanya. Nanti dihubungin lagi. Ya aku mah bisa dibilang jauh ya rumahnya. Kalau mereka yang dekat mah enak ya. Kayak nanti dihubungin lagi. Gampang. Sekarang pulang nanti baru setengah hari di rumah, balik lagi situ bisa ya kan. Kalau aku makan jauh, kayak andai kata aku baru pulang 2-3 hari terus kemudian dipanggil lagi ke situ kan ribet ya kan. Ya udah aku tunggu lah sampai tanggal 8 November. Nggak ada kan panggilan itu. Terus aku tunggu sampai 11 November, nggak ada juga panggilan itu. Oh iya, ada kelewat. Kan aku nanya ke kepala produksi itu kan, inget kali kapan ya? Habis maghrib kalau nggak salah jam 6 ya. Jam 6 tuh habis maghrib aku nanya kan. Itu tadi ya, gue bilang, Pak ini namaku, terus panggilannya tanggal berapa kan, yang fix 8 atau 11 kayak gitu kan. Jam 6 tuh aku nge-WA kan. Jam 6 nge-WA, jam 7 dia read ya. Jam 7 dia read, terus jam 8 itu baru dia balas WA aku. Jadi selang 1 jam untuk dia nge-read, untuk dia ngebalas tuh selang 1 jam ya. Terus jawaban yang aku dapat pun ya kayak gitu, nanti dihubungin lagi kayak gitu. Dah tuh nah. Tanggal 11 November nggak ada kabar apa-apa, akhirnya aku pulang ke kampung halaman, ke Lampung gitu. Jadi kalau dibilang kecewa mah kecewa, kalau dibilang marah ya marah, tapi masalahnya yang berkuasa kan mereka. Aku mah cuman karyawan doang, karyawan kontrak gitu ya. Cuman tapi maksudku gini loh, kalau misalnya kerja aku jelek
ya udah di-cut mah di-cut aja gitu, nggak usah dijanjiin kayak nanti dipanggil lagi, kalian adalah orang-orang terpilih, tidak semua orang seberuntung kalian. Terus dia bilang, jangan bilang ini ke siapa-siapa, buat apa gitu loh. Kalau misalnya aku udah diputus kontrak karena aku kerjanya jelek, ya udah diputus mah diputus aja gitu, nggak usah kayak dikasih janji-janji kayak gitu. Jadi namanya orang kalau dijanji pasti menanti kan dari janji itu, tak terkecuali aku juga menanti gitu, kayak kapannya aku dipanggil lagi gitu. Ya memang PT-nya tidak sebagus itu, PT-nya tidak sebonafit itu gitu ya, cuman gajinya juga biasa aja, nggak gede nggak kecil gitu ya. Cuman kan namanya orang belum berkeluarga, udah berkeluarga juga, namanya penghasilan butuh ya. Jadi segimanapun PT itu ya kita berharap untuk kerja manjang di situ gitu ya. Jadi ketika dia janji bahwa bakal manggil aku lagi dan yang lainnya juga, ya jelas aku ngarep gitu. Jadi maunya aku mah jangan ngasih harapan kalau kamu nggak bisa mewujudkan kayak gitu, Bapak HRD dan kepala produksi gitu. Ya aku ngerti mereka juga mungkin putar otak nih kayak mananya gitu kan untuk kelangsungan produksi mereka. Cuman jangan membuat kami berharap gitu ya. Udah sih gitu doang ceritanya gitu. Ini mah aku tidak kayak ngejelekin PT itu gitu, PT itu jelek banget gitu, enggak. Karena seprapat dari mimpi aku bisa mewujudkan bersama PT itu gitu ya. Terus bukan sama HRD, sama kepala produksinya juga, walaupun kita nggak yang deket apet banget, tapi ya lumayan saling mengenal gitu ya. Cuman intinya kayak gitulah guys. Misalnya di masa depan kalian, atau mungkin sekarang yang nonton itu kalian jadi HRD atau jadi senior di perusahaan, kalian itu jangan mengharap, jangan bikin karyawan kalian tuh berharap. Kalau misalnya memang sudah nggak bisa, ya katakan nggak bisa gitu, jangan nanti dikabarin lagi gitu ya. Pokoknya itu jangan memberikan angin segar kalau ujung-ujungnya busuk juga gitu ya. Mendingan kasih angin busuk dari awal gitu. Jadi kita tuh setidaknya sakit hatinya tuh langsung jelek gitu, nggak yang sakit hati tuh nggak yang berharap terus sakit hati ya, jangan kayak gitu. Terus buat kalian juga yang mungkin sekarang masih kerja atau lagi ngelamar kerja, terus dapat omongan dari siapa aja bilang nanti dikabarin lagi secepatnya, jangan percaya 100%. Ya percaya, berharap boleh, tapi jangan yang kayak kalian ngelamar ke sini terus kata HRD-nya nanti dikabarin lagi, terus kalian nunggu kabar dari dia. Jangan. Kalau memang masih ada waktu, ada kesempatan, ada lowongan, ngelamar aja ke tempat lain. Nanti kalau ternyata dua-duanya keluar nama kalian, dua-duanya dipanggil, itu kalian tinggal pilih. Jadi jangan menunggu dari orang yang mengeluarkan harapan dengan kata-kata nanti dikabarin lagi. Jangan berharap lebih ya. Gitu aja cerita aku tentang pekerjaan aku yang kemarin sebelum aku menjadi pengangguran hari ini. Yeay, sekarang tuh udah maghrib, jadi sekian untuk videonya. Semoga kalian suka. Ini aku cuman cerita aja, nggak ada nge-hate siapa-siapa. Jadi apa ya aku bilang lagi ya pokoknya kalian semoga enjoy dengan ceritanya, dengan video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, so keep love yourself, bye bye.